Hey guys, Kenya Meluxio from Kenya TV. So ini adalah Huawei MatePad 11. Kalau dilihat dari sini kelihatannya ya mirip-mirip aja dia kayak tablet-tablet Huawei yang lainnya. Kayak di sini contohnya aku ada MatePad 10.4. Tapi sebenarnya dia tuh ada beberapa hal yang menarik ya guys di tablet ini. Mau tahu? Let's check it out. The first one is, dia adalah tablet Huawei pertama di Indonesia yang udah pakai OS barunya ya guys, yaitu Harmony OS. Yes, dia udah nggak pakai Android lagi. Android berarti dia udah nggak ada masalah ban Google lagi ya. Ya walaupun dia udah nggak pakai Android, but dia device ini tuh masih pakai APK standar Android. So ya aplikasi-aplikasi yang dijalanin di Harmony itu masih pakai standar Android. Jadi kalau aplikasi yang emang nggak jalan di Huawei Android ini masih nggak jalan di sini, kayak misalnya Disney Plus Hotstar atau game-game macam kayak Captain Tsubasa, atau emang kalian pengen nge-sync akun PUBG, itu masih belum bisa di sini. Tapi the good news is Netflix udah jalan Full HD di Harmony OS ini ya guys ya. So apa bedanya dong Harmony OS sama Android ini? Satu yang pasti sih, dia udah bisa lebih mengoptimalkan OS ini karena kan ini udah di-develop sendiri. Kayak ini kan macam ini kan kelihatan banget ini jauh lebih smooth kalau udah pakai Harmony. Dan kalau dari segi tampilan ini kan dia masih kelihatan EMUI banget ya ini tampilannya. Tapi menurut gua sih ini emang dibikin kayak gini biar ya nggak kaget aja pengguna Huawei. Kan nanti bakal ada learning curve lagi kalau tiba-tiba UI-nya beda banget gitu loh. Yang keduanya kita bahas fisik ya guys. Menurut datanya si MatePad 11 ini dia tuh pakai frame dan badannya itu plastik. Which is kind of weird karena menurut seingat gua tuh ya si MatePad 10.4 ini dia tuh udah pakai badan dan frame aluminium. But then again I don't really mind karena menurut gua tuh nggak terlalu kelihatan ya bedanya aluminium sama plastik. Terus kalau buat bezelnya, dia tuh ukurannya sama kayak 10.4 tapi dengan layarnya pastinya sesuai nama yaitu 11 inch. Dengan resolusi 2K. Dan one thing for sure, dia tuh akurat banget layarnya, gila sih ini memuaskan. Terus kalau buat tombol-tombol dan koneksinya semuanya sama dengan tablet-tablet Huawei lainnya. And that includes the speaker, yaitu dia masih pakai Harman Kardon yang ada 4 speakernya setiap sisi dan suaranya kenceng gila. Keunikan MatePad 11 yang ketiga, sama seperti MatePad 10.4, si 11 tuh dia udah support M Pencil ya. Tapi kerennya tuh dia nggak usah pakai kabel sepanjang ini lagi untuk konekin di charger. Sekarang dia tuh tinggal dipasang di badannya dan bakal langsung ada tombol pair di sini yang pasti di gua udah nggak ada karena gua udah pair. Tapi dia di sini bisa langsung nempel dan bakal langsung otomatis nge-charge, which is really useful. You don't need this anymore. Keunikan keempat adalah hardware-nya MatePad ini tuh agak beda ya guys ya. Dari semua device Huawei yang sebelumnya selalu pakai prosesor bawaannya Huawei yaitu Kirin, di sini dia malah pakai Snapdragon, dan Snapdragon-nya malah Snapdragon high-end tahun lalu yaitu Snapdragon 865. Gue juga bingung sih kenapa dia nggak pakai Snapdragon yang high-end sekarang ya. Apa mungkin itu buat MatePad Pro-nya nanti? Nggak tahu juga sih gue. Kenceng sih pastinya prosesor dia. Antutunya aja sampai 600 ribuan ya. Dan selain itu dia juga ada external drive yang support sampai 1 terabyte. Terus uniknya lagi tuh dia bukan pakai nano SD bikinan Huawei, dia pakai micro SD biasa. Unik ya. Udah pakai OS sendiri tapi malah prosesor sama media penyimpanan sendiri tuh ditinggalin.
Kalau Nano SD emang udah wajar kali ya. Secara kan Nano SD itu emang dikit yang produksi third party. Dan juga Nano SD bisa dibilang emang udah termasuk mahal. Tapi kalau Kirin itu udah prosesor yang emang sukses. Malah bisa dibilang lebih sukses dari Exynos gitu ya. Mungkin cuman penghematan biaya kali ya. Berikutnya yang unik dari MatePad 11 ini adalah koneksinya ke device-device Huawei lain, guys. Ini namanya Huawei Share ya, by the way ya. Jadi kalau dia connect ke handphone Huawei, ke tablet ini tuh bisa connect dengan handphonenya dan bisa ngontrol juga handphonenya ini dari tablet. Tapi gara-gara gue lagi nggak megang handphone Huawei, gue nggak bisa contohin ya. Tapi gue ada notebook Huawei di sini, yaitu Huawei D14 yang dari tadi gue pakai di sini. Nah ini keren nih, jadi kalau dikonekin si MatePad 11 ini tuh bisa jadi second screen-nya si laptop ini. Jadi kalau misalnya lagi ngedit pakai Premiere atau lagi streaming, ini tuh bisa berguna banget ya. Mungkin itu juga adalah artinya dari si Harmony OS, karena ini software yang bisa pakai cuman Harmony ya. Jadi kan bisa dari tablet, bisa connect ke laptop, bisa ke handphone, dan rencananya kata Huawei bisa ke TV juga. Jadi Harmony gitu loh, satu ekosistem semua. Dan last but not least adalah aksesorisnya si MatePad 11 ini, yaitu keyboard covernya. Yang konekinnya gampang banget nih ya. Coba gue kasih lihat. Tinggal dicabut kayak gini. Terus ini casingnya tinggal dibuka. Terus kalian konekin, dipasang di belakang kayak gini. Udah ada magnet nih di sini. Terus kalian tinggal pilih mau di tinggiannya mau seberapa. Konekin kayak gini. Nah, itu udah. Jadi konekin ini gampang banget karena ini emang ada magnet 2 ya. 3 malah ini sama satu lagi. Dia juga begitu dikonekin tuh langsung connect sama Bluetooth ya. Tadi kayaknya ada notifikasi Bluetooth sama kayak si pensilnya dia. Tapi yang jadi masalah adalah ini gue guys, kasih lihat nih. Jadi gue tuh ada kebiasaan ngambil laptop tuh kayak gini ya. Laptop, ngambil gini. Ini bentuknya kayak laptop. Jadi gue otomatis ngambilnya kayak gini. Kalau kesenggol dikit atau miring dikit langsung seret jatuh. Soalnya dia tuh emang magnetnya yang di belakang ini kurang kenceng. Dia tuh lebih kencangnya tuh magnet yang bawah, jadi kayak gini kan dia. Emang lebih kencang di bawah. Dan satu lagi yang bahaya adalah kalau ngebuka, kalau ngebuka kebalik. So ini kan ngebuka yang bener kayak gini ya. Ini soalnya flat banget, bener-bener gak kayak cover kelihatannya. Nih guys. Terus jadi kalau ngebuka kan kayak gini, udah bener. Terus kalau kita balik, look at this. Bentuknya kayak gini, ada tulisan Huawei, bandingin sama covernya si MatePad 10.4. Persis ada flapnya kayak gini, terus habis itu ada tulisan Huawei. Jadi yang pasti sih gue bakal sering banget ini ngebukanya kebalik kayak gini. Soalnya ini kan juga emang, as I said, dia magnetnya kurang kenceng. Jadi kan emang banyak yang emang cover casing yang ada magnetnya. Karena ini mirip banget kayak cover, buka, seret, jatuh. Kan, aduh, serem juga ya. Pokoknya, just try not to open it backwards ya guys ya. Harus selalu perhatiin. Ya, hampir jatuh lagi tuh. Makanya gue tuh kalau pergi-pergi mendingan casing emang kayak gini aja ya. Yang udah casing kayak ini, coba gue singkirin dulu. Gue emang prefernya yang kayak gini doang nih. Yang emang flip cover yang standar. Tinggal taruh kayak gini, bisa diberiin. Kalau emang ada yang penting buat diketik-ketik, tinggal ambil wireless keyboard, taruh, aman deh. Done. Dan then again, kalau emang kalian nggak perlu ketik-ketik, ini kan jadi lebih enteng. Secara dia tuh cuman casing kayak gini, casing flip cover, sama sama tablet. Sedangkan kalian tahu nggak sih ini tuh keyboard tambah tablet, beratnya gila banget, lumayan ini. Ya jadi gitu lah ya guys ya. Oke, itu dia guys 6 keunikannya si Huawei MatePad 11 yang kalian perlu tahu. So gimana guys menurut kalian keunikan si Huawei MatePad 11 ini? Ada yang bagus, ada yang jelek? Komen aja di bawah ya guys ya.
So, thanks for watching. Please subscribe if you haven't. Jangan lupa klik belnya biar nggak dapetin notif pas nanti video berikut gua keluar. And please do leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV. Out. Ini kan kayak kelihatan lebih smooth banget. Ini kan kayak udah pakai Harmony. So apa bedanya dong si Harmony OS sama Google? Kok Google? Yang kedua kita bahas fisik ya guys. Menurut dengan harus nyambung juga apa sih satu lagi? Ada tulisan Nah, selain itu, device ini tuh dia juga boom.